Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Hendri yang akan mengajarkan informatika di kelas 9. Baik, kita akan masuk pembahasan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu yang kita akan bahas adalah fitur web browser. Web browser ini adalah perangkat lunak yang berfungsi menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen-dokumen yang disediakan oleh server web. Web sendiri adalah kumpulan jaringan berisi dokumen yang tersambung satu dengan yang lain yang dikenal sebagai World Wide Web, yang kita kenal juga dengan istilah WWW. Penjelajahan web bisa dibedakan lewat fitur-fitur yang mendukung sebagai versi lain dari web. Blog bisa bersifat fleksibel, membahas apapun yang menjadi tempat non-formal untuk berbagi informasi. Dalam hal ini, blog bersifat lebih personal tetapi tidak terbatas oleh ruang lingkup tertentu. Selain digunakan untuk berbagai pengalaman, banyak yang memanfaatkan blog untuk ladang penghasilan tambahan, sarana penjualan online, dan lain-lain. Untuk membuat blog, sebenarnya ada banyak sekali platform yang digunakan seperti Blogger, Wix, Tumblr, Weebly, WordPress, dan masih banyak lagi. Blogging adalah kegiatan yang semakin banyak digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini. Semakin banyak blogger baru yang bermunculan dengan topik dan gaya tulis yang berbeda. Terdapat sekali banyak fitur-fitur pada web browser. Fitur web browser artinya menu atau menu kelengkapan yang disediakan web browser untuk memudahkan pengguna dalam browsing. Fitur ini di setiap web browser pasti berbeda-beda. Beberapa halaman fitur dikenali sebagai berikut. Pertama, bookmarks. Bookmarks ini suatu pengingat atau penanda alamat atau halaman suatu situs pada web browser seperti Mozilla, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, dan lain-lain. History dimanfaatkan untuk mencari situs tersebut. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan untuk melacak kemana saja browser pernah menjelajah, termasuk jika komputer dipakai orang lain. Jadi history ini kita bisa melihat halaman-halaman apa saja yang sudah dibuka di dalam web browser itu. Dan ketiga, find. Digunakan untuk mencari suatu kata, angka, ataupun kalimat asal sesuai. Ingat, berdasarkan pada apa yang ada di dalam file Word yang ingin dicari. Download, tempat untuk melihat semua hal yang sudah kita download sebelumnya. New tab, untuk membuat tab baru. Session cookies, menyimpan informasi selama pengguna menggunakan browser. Fasilitas caching, mengisi halaman web gambarnya dengan tujuan untuk mereduksi pengguna bandwidth. Mengurangi kesibukan web server, mencegah terjadinya lag. Jadi, fasilitas caching ini kita menggunakan bandwidth agar server web itu tidak terlalu sibuk. Kalau server web itu sibuk, nanti kita akan membuka web lainnya akan nge-lag atau nge-hang. Dan fitur auto complete, kemampuan memprediksi kata atau phrase mungkin akan ketikkan oleh user tanpa harus mengetik secara lengkap. Tablet Document Interface atau TDI, beberapa dokumen ditampilkan suatu jendela dan menggunakan tab sebagai alat navigasi. Kemampuan web browser dalam menanggulangi iklan pop-up yang sering muncul jika membuat jendela baru juga perlu dipertimbangkan. Pemuatan gambar, dengan adanya format gambar yang bervariasi seperti GIF, PNG, JPEG, dan SVG yang sesuai dengan penggunaannya, tentu saja akan berpengaruh pada ukuran file gambar, sehingga space pada hosting web pun dapat dihemat. Selain itu, waktu loading pun dapat diefektif. Jadi semakin kecil kapasitas gambar,
kapasitas ukuran gambar atau kapasitas MB-nya. Jadi semakin cepat kita mengupload gambar tersebut. Sekian materi fitur web browser yang Bapak terangkan, dan Bapak bikin tugas buat makalah yang berhubungan dengan web browser Google Chrome beserta rekomendasinya. Sumber-sumber data bisa diambil dari media cetak atau elektronik yang relevan. Dan ini Bapak tunggu sampai jam 3 sore tugasnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.